Kembali lagi dalam video, pembelajaran Universitas Nusa Mandiri, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Di pertemuan 10, kita akan membahas mengenai studi kasus sederhana. Berikut, studi kasusnya. Oke, di sini ada, studi kasus mencari siswa yang layak menerima beasiswa. Oke, dalam studi kasus ini, kita menggunakan metode AHP. Tahapan metode AHP antara lain, yang pertama mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur penyelesaian masalah dan menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Langkah kedua, menghitung nilai matriks perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Langkah ketiga, menghitung nilai bobot kriteria atau WJ. Langkah keempat, menghitung konsistensi indeks. Langkah kelima, menghitung konsistensi rasio. Sebelumnya di sini ada ordometrik 1 sampai dengan 9, di mana ada masing-masing memiliki rasio indeks yang nanti akan kita gunakan dalam menghitung konsistensi rasio. Oke, yang pertama kita kan harus menentukan, terlebih dahulu, mendefinisikan terlebih dahulu kriteria-kriteria apa saja yang digunakan dalam studi kasus ini. Misalkan nilai, absen, prestasi, dan akhlak. Masing-masing kita berikan kode C1 sampai C4. Langkah berikutnya menghitung matriks perbandingan dari masing-masing kriteria berdasarkan tabel nilai kepentingan. Oke, di sini ada 30 responden yang digunakan untuk mengisi, kuesioner perbandingan ini. Nanti kita buat tabel, perbandingannya. Di sini ada dari responden 1 perbandingannya, kriteria nilai dengan nilai seberapa penting, sama-sama penting, kemudian nilai dengan absen seberapa penting, maka di sini ada nilai 5 berarti nilai ini lebih penting dari absen, kemudian, prestasi dan seterusnya. Oke, ini juga berlaku untuk responden kedua dan seterusnya. Oke, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai bobot kriteria. Di sini kita, menyatukan semua hasil, bobot perbandingan yang tadi kita jadikan satu, kemudian dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena ini, untuk menentukan normalisasi. Di sini normalisasi diambil dari, value itu sendiri dibagi dengan total yang tadi. Oke, kemudian di sini, di normalisasi kita mencari eigenfaktor. Eigenvektor ini didapat dari rata-rata, maka kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata dari, kriteria yang pertama sampai dengan akhlak kita carikan rata-ratanya, nanti baru dijumlah, di-summarize. Oke, selanjutnya ini, hasil dari bobot kriteria yang ini dikalikan dengan rata-rata normalisasi yang ini. Nah, hasilnya adalah ini. Oke, selanjutnya setelah dikalikan maka kita akan, men-summary semua, dari baris yang tadi dihasilkan dari perkalian antara bobot kriteria dengan rata-rata normalisasi. Kemudian dihasilkan, lalu hasilnya dibagi lagi dengan
rata-rata yang tadi, ini, rata normalisasi. Kemudian dihasilkan, ini hasilnya, ya. Kalau sudah ada hasilnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung konsistensi indeks. Konsistensi indeks didapat dari, kita cari lambda max dulu ya. Lambda max rumusnya adalah rata-rata dari hasil bagi yang tadi. Kemudian baru kita bisa mencari konsistensi indeks. Konsistensi indeks didapat dari lambda max diambil jumlah kriteria dibagi jumlah kriteria diambil 1. Selanjutnya kita mencari konsistensi rasio. Ini didapat dari konsistensi indeks dibagi dengan yang tadi ordomatrix. Ini karena ada 4 jumlah kriterianya, maka nilainya adalah 0,9. Oke. Coba kita lihat ya. Si konsistensi indeks dibagi ini 0,9, maka hasil CR-nya adalah 0,1. Karena nilai rasio konsistensi indeks kurang dari 0,1, maka matriks di atas adalah konsisten. Selanjutnya di sini ini adalah eigenvektor untuk seluruh kriteria. Kemudian selanjutnya kita mencari untuk masing-masing kriteria, eigenvektor untuk masing-masing kriteria. Di sini ada nilai, eigenvektor absen, eigenvektor presensi, dan akhlak. Oke, ini sama caranya ya, bisa kalian gunakan seperti kalian gunakan langkah yang tadi untuk mencari eigenvektor tersebut. Terakhir di hasil tadi adalah ini, hasil yang eigenvektornya kalian satukan, kemudian dikali dengan eigenfaktor kriteria. Eigenfaktor tiap alternatif dikali eigenfaktor kriteria, maka hasilnya ini. Oke. Selanjutnya kita summary. Kita summary semua alternatif, nilainya dari beberapa kriterianya. Kemudian dari hasil summary ini kita bisa tentukan, kita bisa lihat siapa yang nilainya paling tertinggi. Nah, di sini ada Putri ya dengan nilai 64%. Jadi nilai tertinggi atau yang berhak menerima beasiswa adalah siswa yang bernama Putri. Oke. Selanjutnya, oke. Sekian video pembelajaran ini.